Kalau saya lihat yang ngambil kelas 20 orang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Angkatan kalian tuh segitu semua, 20. 21 apa? Yang nggak ngambil siapa? Iya, Sekitaran. Ngambil semua deh, Pak. Kayak. Ambil semua, oke. Oke, kita sambil tunggu 5-10 menit ya. Iya, Pak. Halo, Syawal. Halo Pak. Siapa yang Halo, Ahmad. Halo. Benar-benar. Ini deh. Kemarin ada yang ini nggak? Iya, Yang ikut Mapres nggak? Chris ikut Mapres nggak, Chris? Jadi Chris. Ikut, Pak. Tapi saya kemarin cek surat edarannya lagi dari pihak penyelenggara pusatnya, katanya ditunda gara-gara corona ini, Pak. Gitu ya. Pak. Dari HI berapa orang jadinya? Kemarin kalau nggak salah 5, Pak. 5 orang. Ngumpul paper Oh. semua nggak jadinya? Sebenarnya iya, Pak, disuruh ngumpul paper. Cuman kemarin masih, belum sempat kebuatnya, Pak, papernya. Oke, sambil jalan aja ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mood, suaranya lagi dimatiin, nanti pakai chat aja ya, kalau memang teman-teman mau tanya gitu. Nggak apa-apa, kalau saya lagi ngomong atau teman-temannya lagi ngomong, di chat aja nggak apa-apa. Chatnya kan di grup juga. Iya, Pak. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Waalaikumsalam semua ya. Tapi saya lihat banyak yang belum mandi kayaknya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting semangat buat belajar. Nah, kemarin tuh saya ngobrol sama Pak Rudi. Nah, tapi nggak jelas juga apa yang sampai mana materinya gitu loh. Nah, saya coba nih Charlie udah ini belum nih? Udah nyawanya udah hidup belum nih? Gimana, Pak? Coba Charlie ngomong dulu apa udah sampai mana aja materi-materinya. Kemarin sih nyampe presentasi sih, Pak. Presentasi apa? Materinya Hafiz, mana Hafiz ini? Nah, kok Hafiz? Kenapa sih Hafiz? Kemarin mereka pengen presentasi, Pak. Oh gitu. Oh jadi setiap kelas Iya. presentasi. Iya, setiap kelompok gitu, Pak. Oke. Nah, coba dari awal dulu apa materinya dari awal tuh? Dari awal itu yang ini, Pak, TI itu perkembangannya kayak mana?
TI, Terus, teknologi. teknologi informasi. Teknologi Oke. seperti apa. Terus organisasi-organisasi yang menaunginya apa. Oke, terus? Terus juga kami belajar tentang ini juga online dispute resolution. ODR-nya ODR mana yang dipelajarin? Baru ini sih Pak, baru secara general ya, baru secara umum. Oke, terus? Terus udah masuk ke Wipo sama Pandi Pak, disuruh yang kemarin itu sama Bapak itu kan. Video YouTube ya. Ya, terus? Sudah Pak. Itu aja. Ada yang mau nambahin nggak? Atau ada materi yang kurang? Giska? Nambahin dikit Pak. Iya, Chris. Apa Chris? Jadi kemarin itu juga ngebahas soal ini Pak, standar telekomunikasi dari dari seluruh dunia Pak, dari ITU, habis itu dari Unsitral, terus dari WTO juga dibahas, gitu Pak. Apa kayak perbedaan dari masing-masing mereka apa dan ininya gimana, regulasinya maksud saya. Terus, apa lagi? Kalau dari buku Pak, itu kita udah sampai bab 4 sih Pak. Sampai yang kejahatan komputer sama cybercrime. Tinggal yang frekuensi radio belum. Oh, frekuensi radio belum? Belum Pak. Belum Pak. Itu kelompoknya siapa ya? Kelompok saya Pak. Oh, ada yang kelompok yang belum presentasi? Iya Ada Pak, itu. satu lagi Pak. Kelompok siapa itu? Kelompok saya, Dandi sama Juan. Zandra. Sama Zandra. Oh, udah mau presentasi sekarang? Udah ada sih Pak materinya. Materi Cuma nggak apa? Tentang apa? frekuensi. Oh, Cuma oke. Zandra sama Dandinya belum ada. Oke, minggu depan dijadwalkan ya presentasi frekuensi ya. Ya Pak. Habis presentasi frekuensi nanti saya kirim materinya deh di YouTube. Siapa yang pakai Galaxy A20? Kenapa nggak tulis nama ini? Dimas itu kayaknya deh. Dimas. Habis biasanya, habis. Habis ya? Oh iya, dia nggak habis, Biasa. Ting. Bukan nggak tahu, ini lupa. kayaknya. Si Una nih kayaknya nih. Siapa tuh ya? Galaxy A20. Iya. Si siapa namanya, nama lengkapnya tuh. Saya tuh banyak yang nggak kenal ya. Bukan nggak kenal muka, tapi nggak kenal nama gitu. Karena jarang ketemu ya. Dan ini baru pertemuan pertama secara menyeluruh. Dan cuma 13 orang lagi gitu. Yang lainnya kemana nggak tahu. Belum bangun, Pak. Belum bangun ya. Belum tahu, Pak. Yoga izin Pak, katanya kuotanya habis. Yoga izin. Tadi dia masuk kayaknya. Iya Pak, terus keluar lagi karena kuotanya baru habis ini tadi. Ngabarin. Udah dapet bantuan belum? Bantuan belum. Bantuan apa Pak? Itu bukan yang untuk yang bidik misi ya Pak ya? Maksudnya yang UKT tingkat 1 sama 2 bukan ya Pak? Nggak tahu saya. Iya, Pak. Kayaknya itu untuk yang ini Pak, untuk yang UKT tingkat 1 sama 2. Golongan 1 sama 2. Oh gitu ya. Nggak memperhatikan persyaratannya sih. Iya, jadi nggak semua dapat sih Pak itu. Oke, ini kalau sekali Zoom kuota yang habis terpakai berapa? Nggak ngitung Pak. Nggak ngitung. Hitungin sih. Tergantung Pak. Kalau pakai kalau pakai video itu cukup gede, tapi kalau cuma suaranya aja aman lah. Aman ya, masih bisa ya. Ada yang nggak mampu nggak beli kuota? Insya Allah mampu semua Pak. Mampu ya. Insya Allah. Kalau nggak mampu, kasih tahu saya, suruh telepon orang tuanya, suruh telepon saya gitu, atau walinya.
Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, saya coba mengulas lah ya. Nanti teman-teman bisa bertanya lah apa yang nanti menjadi apa ya, jadi kebingungan rekan-rekan gitu. Saya coba mengulang dari awal ya. Jadi belajar hukum teknologi ini bukan lagi belajar pidana, perdata, kemudian internasional, tapi semuanya gitu. Nanti ada materi yang saya share buat rekan-rekan itu bagus banget. Itu yang paling penting itu di dunia ini sekarang bukan minyak lagi, gitu. Tetapi yang penting itu data. Nah, siapa yang punya data, siapa yang bisa ngumpulin data, itu jadi orang kaya, bisa dijual. Gitu ya. Tapi Yes. kalau... Oh, ngapain, Bis? Oh, enggak. Ini kalau Hafiz mau presentasi, dia nggak apa-apa screen sharing ya. Nanti ada materi yang saya kasih ini. Nah, saya lanjut ya. Nah, setelah itu ketika data itu memang kita punya, itu yang bisa kita jual. Nah, tapi rentan juga hari ini segala macam data itu bisa dimodifikasi atau diambil sesuai dengan perlindungan baik regulasi maupun teknis. Nah, ini mungkin teman-teman agak apa ya, sudah terbayang tetapi bingung menerapkannya seperti apa gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan data, kita ini udah bicara nih, bicara bertukar informasi di media Zoom, ini kita sudah melakukan perbuatan hukum. Artinya kita sudah bertukar informasi. Contoh saja ya, Algiska Rasya. Ini subjek akun yang dipakai ini, dia sudah subjek hukum. Mungkin dia punya subjek hukum yang lain. Misalnya apa? Ada akun yang lain misalnya di Gmail, di fh.gunila, di Yahoo. Dia bisa, akunnya bisa banyak gitu. Nah, subjek hukumnya bisa banyak juga. Nah, bicara objek hukumnya yang mana nih? Kalau kita zoom-nya nanti misalnya lintas batas, oke, kita masih di wilayah nasional. Tapi kalau sudah lintas internasional, di mana objek hukumnya? Forum yang bisa menyelesaikannya di mana? Nah, ini ya. Jadi belajarnya ke situ dulu nih ya, secara general. Jadi baik nanti bicara organisasi, baik bicara ODR, baik bicara WIPO Pandi, standar ITU, frekuensi, inter-cybercrime. Nah, kita harus paham dulu kerangka konsep dari hukum teknologi. Nah, jadi subjek hukumnya itu bisa banyak. Subjek hukum maya, apa subjek hukum yang memang benar-benar mewakili data pribadi kita. Contoh aja nih, ada Galaxy A20. Mana Galaxy A20 nih? Siapa tadi Galaxy A20? Coba bersuara. Ditinggal mandi kali ya. Oke, ada Galaxy A20 namanya nggak ada gitu. Apakah dia mewakili Galaxy A20 atau nama sebenarnya? Misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Ini dia pakai nama subjek hukum apa gitu. Nah, keluar lagi dia. Kemana tuh? Nah, ini ya yang harus teman-teman paham ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang teknologi bingung gitu. Ini subjek hukumnya yang mana gitu. Nama yang dipakai bukan nama dia. Nah, coba Anda baca Undang-Undang ITE. Makanya di awal saya dengan Pak Rudi menekankan ke semuanya, Undang-Undang ITE itu harus paham. Kalau enggak, wah udah kerok tuh. Gitu ya. Jadi rekan-rekan harus bisa lihat Undang-Undang ITE itu apa? Undang-undang saya bilang itu super power.
gitu loh. Coba Anda lihat pasal per pasalnya gitu. Sifatnya futuristik. Jadi perubahan-perubahan itu mungkin perubahan sanksi, perubahan teknis. Tapi kalau perubahan filosofisnya no, dia futuristik. Nah, coba nanti dilihat gitu ya. Nah, dari situ, dari ITE kita bisa belajar nih ya. Kenapa? Oke, ada yang mau tanya nggak? Coba yang saya mau tanya deh sama rekan-rekan, belajar ITE kemarin sama Pak Rudi gimana? Males kok, Pak. Ayo. Saya orangnya tanya-tanya nih, daripada saya terus yang ngomongnya nggak? Jawab Pak, izin Iya. jawab Pak. Kalau kemarin sama Pak Rudi, yang saya perhatikan adalah dia selalu punya bahan bahasan di kuliah kita Pak. Contohnya kayak legalitas artificial intelligence sebagai subjek hukum, kemarin dia ngasih tugas, dan dia kemarin juga sempat ngebahas soal itu gitu. Terkait dengan pengantarnya sendiri, itu kemarin yang ngejelasin kelompok saya sama Syawal Pak. Jadi kalau sama Pak Rudi kemarin dia lebih ngasih ke hal-hal yang istilahnya jadi apa yang terjadi sekarang gitu Pak. Dan dia ngaplikasi ini tuh sebagai bahan pembelajaran gitu Pak. Sama Pak Rudi kemarin. Oke, ada yang lain? Mirja, ada nggak Mirja? Kalau dari Pak Rudi kemarin sebenarnya lebih terfokus ke buku itu sih Pak daripada ke yang lain gitu. Jadi patokannya hanya dalam buku yang kemarin dikasihin itu Pak. Jadi so far Pak Rudi ke fokus untuk menyelesaikan buku. Gitu sih Pak. Oke, ada yang lain? Giska? Kalau dari Pak Ruki itu bahas lebih kayak nambahin gitu sih Pak. Jadi kan presentasi. Nah, Pak Rudi yang nambah-nambahin gitu. Sama benar kata Chris lebih ke ada case-case-nya gitu sih Pak. Oke. Tapi yang lain udah paham belum ya subjek sama objek hukum dalam hukum teknologi informasi? Objeknya Pak masih agak bias. Objeknya bias. Objeknya yang bias yang mana? Ya kan kalau di teknologi ini kan objeknya itu bermacam-macam Pak. Maksud saya, apakah semua objek yang dilakukan di dalam teknologi ini yang menggunakan jaringan internet itu, misalnya informasi, data, kan data tipe spesifik data itu ada banyak, ada PDF, terus ada MP3 segala macam. Nah, itu ada spesifikasi atau tidak Pak seperti itu? Oke. Galaxy A20 nih udah masuk nih. Si Una. Apa? Ada ide nggak? Gimana Pak? Kalau kemarin sama Pak Rudi sih udah yang kayak dibilangin sama Mirza, kalau kita tuh per kelompok gitu Pak. Maksudnya kita presentasi sekelompok, membahas terkait apa yang ada di buku, kita elaborate seperti itu. Oke. Ada yang lain? Salsabila? Tapi kemarin saya sih Pak, kemarin juga yang awal-awal itu sama kayak yang tugas yang Bapak sama Pak Rudi kasih yang bahas undang-undang nasionalnya dari penyiaran, pers, sama ITE Pak. Cuman kemarin saya kebagiannya kalau nggak salah penyiaran, pers deh Pak. Garing saya penyiaran waktu itu dapetnya. Terus dibahas per pasal, terus gimana aspek-aspeknya, dan apa kelemahan-kelemahannya gitu Pak kemarin.
Lebih ke undang-undangnya sih kalau yang awal-awal. Seperti yang waktu itu Bapak udah tugasin juga ketika di pertemuan pertama. Baik. Jadi kalau Anda lihat di Undang-Undang ITE ya, dari 27 sampai pasal 27 sampai 34 itu kan clear. Kalau kita dalam hukum itu menganut setiap orang, person ya. Nah, setiap orang ini apakah dia manusia murni atau badan hukum? Nah, ini nggak perlu saya jelasin lagi lah ya, udah paham semua ya. Berarti kan setiap orang badan hukum. Nah, dalam hukum teknologi, ini contohnya Galaxy A20 namanya siapa? Kan kita nggak tahu. Di akun Maya ini dia Galaxy A20 pakainya. Nah, tapi yang memakai ternyata si Una, misalnya dia pakai subjek hukum, dia punya orang. Nah, itu bisa diartikan sebagai setiap orang. Nah, jadi yang saya tekankan, ada nama anonim yang nggak ada, yang bukan nama aslinya gitu. Nah, tapi dia berlaku sama seperti subjek hukum. Nah, itu. Nah, kalau yang kata Chris, objek hukumnya apa? Nah, bertukar informasi itulah yang disebut sebagai objek hukum. Nah, informasi apa? Bertukar informasi secara ilegal kah? Mencuri kah? Nah, lihat di pasal 27 sampai 34. Nah, dia ngapain? Kalau resmi-resmi aja kayak kita ini nggak ada masalah kan? Gitu kan? Nah, itu konsep awalnya dari hukum teknologi informasi. Jadi mau bidangnya apapun, semua bidang sekarang nggak pakai teknologi, semua pakai. Nah, tapi kadang-kadang kita itu manipulasi subjeknya. Nah, pakai nama yang keren-keren deh. Apa nih, di sini ada nggak nih namanya keren-keren? Nggak ada gitu. Yuga KHN, apa tuh KHN gitu ya. Apalagi di sini nih. Kanza, Pak. Oh, Kanza, Pak. Nama panjang. Oh, nama panjang. Oke. Iya. Nah, cuma Galaxy A20 aja kayaknya yang ini. Yang pakai anonim ya. Nah, itu ya maksud saya ya. Nah, kemudian ada basis data yang dipakai. Nah, basis data ini yang kadang-kadang cenderung membocorkan. Ya enggak? Case-nya Zoom kemarin itu, akun kita atau conference penting, ternyata sudah ada di YouTube. Gitu. Nah, akun yang dipakai oleh kita di cloud-nya Zoom, itu disebar sama Zoom. Gitu loh. Karena apa? Karena nggak ada perjanjian di awal nih, nggak ada kontrak di awal. Ketika install aplikasi, mungkin kita nggak sadar pihak ketiga boleh memberikan data Anda ke pihak yang lain. Nah, sama kayak Anda install aplikasi lain di misalnya di handphone, di Facebook dan lain-lain, game gitu misalnya ya. Nah, boleh nggak pihak ketiga itu memberikan data gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kebocoran data. Nah, kita RUU-nya baru mau dibuat. Udah masuk sebenarnya, tapi baru mau dibuat. Gitu. Gitu ya, Gak? Keren bener kayaknya. Belum mandi tapi kayaknya ya. Baru nyambung ya, Pak Yoga ya? Udah buat video YouTube belum? Nah, Tanya habis, Pak. Baru upload kemarin. kuotanya habis. Kebanyakan ngupload YouTube gitu soalnya. Ya, Pak. Nah, di Undang-Undang ITE juga teman-teman bisa lihat ya. Ada lembaga sertifikasi elektronik gitu. Nah, lembaga ini yang memvalidasi lembaga-lembaga yang pengumpul basis data. Gitu loh. Dulu heboh kasusnya Telegram, ya.
Pernah dengar nggak kasus Telegram? Nah, Pak. Telegram itu kan dia bilang ke Kominfo Indonesia nggak gaul, Indonesia nggak up to date dengan perkembangan gitu. Kata Rudiantara, mantan menteri, dia bilang begini, besok saya blokir Telegram. Nah, dia datang ke Indonesia, dia minta maaf. Nah, kemudian itu karena awalnya dia nggak mau bangun basis datanya di Indonesia. Nah, sekarang Zoom ini termasuk yang tidak punya basis datanya di Indonesia, gitu ya. Nah, ini lagi dicermati, gitu. Nah, karena ini yang saya lihat Zoom ini aplikasi yang simple ya, gitu, tanpa apa ya, harus dengan persyaratan yang rumit. Nah, tapi ya kebocoran datanya juga diperhitungkan, gitu. Nah, ini diminta oleh Indonesia untuk punya basis datanya. Artinya basis data yang dipakai oleh orang Indonesia harus ada di Indonesia nih, biar pemerintah bisa kontrol. Begitu. Nah, ini yang permasalahannya, yang kadang-kadang basis data ini jadi bocor kemana-mana, gitu. Sama kalau WhatsApp chat Anda sudah terenskripsi, gitu kan? Nah, kadang-kadang kita ini sudah terenskripsi, tapi nggak tahu. Ternyata muncul di YouTube live, gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi, teman-teman, ngelihat Undang-Undang ITE itu superpower. Artinya bukan superpower dalam arti yang fisik, tapi bisa dikaitkan dengan apapun yang sekarang bisa online. Bisa atau bertransaksi elektronik di dunia maya. Ini transaksi elektronik jangan diartikan ekonomi ya, jangan diartikan duit aja gitu ya, jangan diartikan e-commerce aja. Ini kita nih tukar informasi di sini, kita sudah melakukan transaksi elektronik. Kirim-kirim data by email dan lain-lain, ini udah transaksi elektronik. Cuma masalahnya kita nggak pakai duit, gitu kan? Nah, jadi transaksi elektronik itu bukan hanya uang, bukan hanya ekonomi, tetapi pertemuan antara subjek hukum dan subjek hukum yang lain dalam suatu basis data itu sudah transaksi elektronik. Gitu ya. Misalnya saya bertukar informasi dengan Galaxy A20 misalnya. Ini udah transaksi elektronik nih. Gitu, dapat apa, saya dapat apa, gitu kan. Nah, teman-teman dapat apa, gitu. Nah, ternyata basis datanya ada di Zoom. Zoom-nya di mana? Di US. Nah, belum ada di Indonesia. Nah, nanti jadi permasalahan lagi nih, misalnya kita ngobrolin gimana caranya ngebobol bank. Nah, tapi Indonesia nggak punya buktinya. Buktinya ada di United States. Gimana pemerintah kita minta data ke sana? Nah, itu yang waktu terjadi di BlackBerry Messenger. Ini sebentar lagi mati. Nanti saya sambung. Saya kasih lagi meeting ID. Karena kita pakai gratisan 40 menit. Oke? Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Kalau mati, saya Siap, kabarin. Tapi kalau nggak mati, ya kita lanjut. Gitu. Nah, ini pengantar. Minggu depan, teman-teman ini ya, yang ada yang presentasi ya. Yang si Mirja ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Oke. Oke, kira-kira gitu ya. Nanti kita sambung minggu depan ya. Atau mau kita sambung Oke, lagi? Pak. Minggu depan aja lah ya. Kasih tahu yang 4 orang yang belum hadir. Iya, Pak. Siap. Yang lain yang belum mandi, Pak. mandi. Lo gak mandi nih, Gak? Belum mandi lo. Iya, Pak. Baru banget. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan salam sehat buat semuanya. Nanti ada informasi saya kirim lewat Charlie dan teman-teman yang lain. Oke, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.